Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? Surah Fussilat ayat 13 sampai ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, jika mereka berpaling, maka katakanlah, aku telah memperingatkan kamu akan bencana petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan dari belakang mereka, dengan menyerukan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Mereka menjawab, kalau Tuhan kami menghendaki, tentu Dia menurunkan malaikat-malaikatnya, maka sesungguhnya kami mengingkari wahyu yang engkau diutus menyampaikannya. Maka, adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran, dan mereka berkata, siapakah yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Dia lebih hebat kekuatannya dari mereka, dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang naas. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab di akhirat pasti lebih menghinakan dan mereka tidak diberi pertolongan. Dan adapun kaum Samud, mereka telah kami beri petunjuk. Tetapi mereka lebih menyukai kebutaan, kesesatan daripada petunjuk itu. Maka mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam.
Selanjutnya surah Az-Zumar ayat 7 sampai ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون Innahu alimun bidzatis sudur. Wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا innaka min ashabin nar amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab Qul ya ibadilladhina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu. Itu, seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya dan dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu,
dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekefiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Maka sembahlah selain Dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingat, pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi dimuliakan Allah, sekalian santri yang berada di Sabil Khairat dan Pasar, yang berbahagia pada malam yang penuh kemuliaan pada malam hari ini. Para pemirsa TikTok yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan untuk tetap istiqomah ya dalam menjalankan perintah Allah untuk memahami Al-Qur'an. Pembelajaran tadabbur Al-Qur'an yang selama ini kita lakukan untuk melembutkan hati kita, meluruskan akal pikiran kita untuk tetap kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap pada yang lain. Sekalian anak yang dimuliakan Allah, barusan kita perhatikan firman Allah yang dibacakan Ohan, yaitu Fusilat, ya, surat Fusilat ayat 13 sampai ayat 18, Az-Zumar ayat 7 sampai ayat 15. Sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Berimannya bagaimana? Itu beriman dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Sekarang kita termasuk bagian itu atau tidak? Beriman dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Bukan banyak ibadahnya ya, bukan ya, tapi mengikhlaskan ketaatan walaupun sedikit ibadahnya. Sedikit ya, secara kuantitas sedikit, tapi secara kualitas ibadahnya itu mumpuni ya, ibadahnya itu menyelamatkan dirinya. Jadi di Az-Zumar 11 sampaikan A'udzubillahi Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Jadi kita ikhlas dalam rukuk dan sujud, ikhlas dalam mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas dalam kesabaran, dalam menjalin hubungan dengan saudara-saudara kita. Andai tolong berbuat kebajikan, maka Allah akan menolong kita, akan memberikan kepada kita jalan, akan menentukan kebaikan bagi kita. Jadi disampaikan di Fusilat ayat 18, Allah firman, A'udzubillahi wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Selalu bertakwa ini istiqomah. Apalagi kita sampaikan istiqomah dalam beberapa hal yang mudah kita lakukan ya anak dimuliakan Allah. Yang gampang kita lakukan. Ya. Jangan ibadah itu yang sulit.
yang sulit kita lakukan ibadah, sehingga apa? Tidak maksimal, tidak membawa kebaikan kepada kita. Enggak. Ya. Harusnya ibadah itu yang mudah, sehingga Allah akan mempermudah ibadah kita. Ya, kita punya ketenangan dalam melaksanakan ibadah itu. Kita punya harapan hanya kepada Allah. Ya, ikhlas, tenang, insya Allah nanti kita akan kembali kepada Allah dengan ketenangan. Ya, sehingga Allah firman di surat An-Nahl 97, simak baik-baik, buka Qur'anmu, wahai anak-anakku yang disabul khairat, dan di TikTok, ya, untuk apa? Menyimak pembacaan Al-Quran Al-Fakir, untuk apa? Supaya lebih memahami. Di An-Nahl 97 Allah firman, a'udzu minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan. Dilipat gandakan oleh Allah. Tapi caranya apa? Ikhlas. Orang ikhlas Allah lipat gandakan segala macam kebaikan yang Allah turunkan kepadanya. Ya, satu kebaikan dia lakukan karena Allah SWT dan karena perintah Allah dan Rasulnya, maka Allah akan ganti dengan lipat ganda apa kebaikan yang dia laksanakan tersebut. Di Qaf 31 sampai 33 Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Adapun surga didekatkan kepada orang yang bertakwa pada tempatnya tidak jauh dari mereka. Ya, artinya kalau kita tidak jauh dengan Al-Quran, tidak jauh dengan orang-orang beriman, dekat dengan orang-orang soleh, selalu berpikiran positif, ya, berharapan positif, ketemu siapa saja mendoakan, ya, siapapun dia, ya, mau orang beriman atau orang kafir, doakan. Orang beriman doakan supaya tetap adanya hidayah dalam dirinya, tetap ada, nggak keluar dalam hatinya. Orang kafir didoakan supaya apa? Supaya mendapatkan hidayah. Seperti itu tujuan kita diciptakan oleh Allah, bukan dihinakan, bukan saling menghina, mengejek, bukan itu. Ya. Kemudian hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang bertobat lagi patuh, ya, kembali pada keimanan. Di samping iman, selalu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, jangan merasa lebih baik daripada orang lain. Ya, kita ini papa dan lemah, ya, kita bergantung kepada Allah. Ya, secara hablum minan nas, kita bergantung kepada saudara kita, teman-teman kita, bahkan tetangga kita, walaupun mereka orang-orang kafir, mungkin tidak seiman dengan kita. Ya, tapi kita bisa bergantung. Kenapa? Ya itu tadi, ya, kebersamaan itu, keadaan tersebut Allah ciptakan sebagai ujian bagi hamba. Kita bersyukur atau kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Dialah yang takut kepada zat yang Maha Pengasih sekalipun dia tidak melihatnya, dan dia datang menghadap Allah dengan hati yang bertobat. Ya, menghadap Allah dengan hati yang bertobat. Sebelum kita sholat, menghadap kepada Allah. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, ampuni diriku ya Allah, dan jadikan sholatku ini bisa merubah diriku, ya, mencegah daripada perilaku yang buruk. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesuatu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Menegakkan sholat, bermohon kepada Allah supaya sholat kita ini berdaya guna untuk menyelesaikan urusan hati dan akal kita, tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat mi'rajnya Rasulullah SAW, bahwa oleh sholat yang sangat mulia dan tinggi,
derajatnya. Orang-orang yang dengan sholat memperhatikan sholatnya, maka Allah akan perhatikan dia kelak di akhirat. Di surat 45, 46 sampai 48, dan Allah firman, A'udzu minasyaitonir rajim, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaquba ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang punya kekuatan dalam taat kepada Allah dan penglihatan mata hati yang jernih. Orang yang diberikan oleh Allah ya kekuatan dalam pendekatan diri kepada Allah. Jadi wahai aku dimuliakan Allah, sungguhnya ibadah kita ya semua itu ya karena kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukan karena hebatnya kita tidak, tapi Allah berikan kekuatan sehingga kita tetap bisa menyembah Allah. Itu hidayah. Ya. Jadi kita tidak bisa merasa bahwa ini adalah akibat daripada perilaku saya, kebaikan saya. Enggak. Semuanya adalah hasanah Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Allah memilih kita untuk tetap di jalannya. Ya. Kemudian orang yang dekat dengan Allah, hatinya dijernihkan, basirahnya ditajamkan, dipekakan atas segala problematika. Tahu jika ada masalah dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Itu semua petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inna akhlasnahum bi khalisatin diqradar. Sesungguhnya kami telah memberikan secara khusus kepada mereka anugerah yang besar, itu selalu mengingat negeri akhirat. Ya, kadang ada orang yang saja pikirannya hanya kepada Allah saja. Ya, kenapa? Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga orang yang pikirannya hanya dunia saja, kanan kiri ketemu dunia saja, harapannya kepada dunia saja. Nah, orang yang seperti itu mendapatkan kerugian yang besar, kerugian yang nyata. Ya. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Sesungguhnya mereka di sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik. Jadi Allah memilih daripada kita semua hamba-hamba yang punya keikhlasan, punya kesungguhan dalam mendekatkan diri kepada Allah, punya harapannya kepada Allah, ya, menjaga dirinya pada maksiat kepada Allah, menjaga, sadar kalau ini melangkah, langkahnya ini akan salah. Kalau ini melangkah ke sini, berarti langkahnya ini benar. Dia tahu kemana harus melangkah, ya, kemana harus menjalankan perintah Allah, kemana harus menata kehidupannya, karena Allah selalu menolongnya. Ya, Allah menganggap dia mereka orang bertakwa, jadi Allah tolong, Allah jaga kehidupan mereka. Wadkur Ismaila wal Yasa'a wa Dal Kifli wa kullum minal akhyar. Ingatlah Ismail, Ilyas dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Jadi Allah menyampaikan para anbiya, rasul terdahulu sebagai contoh bagi kita. Kita mencontoh beliau-beliau itu seperti apa perilakunya, ya, seperti apa kesabarannya, ya, seperti apa cara bagaimana beliau-beliau itu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ikuti, kita ambil yang memang sesuai dengan kehidupan kita saat ini, ya, dari anbiya yang terdahulu, karena kita mengikuti Rasulullah SAW. Berarti kita tidak mengikuti beberapa kebaikan daripada anbiya yang pernah dilakukan oleh Rasul sebelum Rasulullah, karena semua ada dalam Al-Quranul Karim. Kemudian di An-Nur ayat 31, ya, kalau dibilang Allah di sini disampaikan, ya, bahwa perintah taubat. Nabi Al-Fakir SAW menyampaikan perintah taubat. Orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini akan ditata oleh Allah. Orang ini akan dijaga oleh Allah. Orang ini akan diberikan keberkahan oleh Allah. Orang ini akan dilindungi oleh Allah daripada gangguan syaitan terkutuk. Ya, aku tidak bacakan semua, tapi yang di bawah saja yang Fakir ambil, ya, sebagai apa? Sebagai pedoman. Yang di atas itu hukum-hukum Allah, maka Al-Fakir ambil yang di bawah, paling ujung, paling bawah, ya. Mau diperhatikan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum
tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi taubat dengan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatan nasuha akan membuat kita beruntung, ya, akan membuat kita selamat, ya, fid dunya wal akhirah, ya, fid din, dalam agama juga selamat di dunia dengan keselamatannya, dan dengan berbekal agama dunia yang selamat, maka akhirat pasti Allah selamatkan. Kalau di dunia nggak selamat, beragama tidak selamat. Artinya beragama salah pilih, ya, salah melangkah, ya, salah milih guru mungkin, atau salah dalam melaksanakan amal soleh, keliru, maka akan merugikan diri sendiri. Jika sesuai benar, harapannya benar, syariatnya benar, semua dalam harapan yang baik, ketentuan yang baik, tata cara ibadah yang benar, insya Allah akhirat juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, rahmati kami ya Allah, selalu tolonglah kami dalam segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kebaikan kepada kami ya Allah. Hindarkan problematika dan keburukan yang akan menerpa kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur, hamba abdan syakuro, yang hamba yang pandai bersyukur ya Allah. Hamba yang selalu menjalankan perintah-Mu, hamba yang selalu mengutamakan bertobat, ya, sebelum melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu kami kembali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.